Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Coach Hendra Hilman di channel YouTube Coach Hendra Hilman ya. Bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel ini, seperti biasa Anda nonton dulu, setelah itu Anda subscribe, lalu bisa like dan share ke teman-teman Anda ya. Nah, yang sudah sering menonton channel saya, terima kasih karena saya selalu melihat dan membaca komen-komen Anda. Semoga bisa terus menginspirasi dan memberikan manfaat buat bisnis Anda ya. Nah, hari ini saya akan share satu hal yang menurut saya ini sangat-sangat penting, terutama bagi Anda yang pengusaha. Gini, karena pengusaha itu pastinya banyak action, banyak hal-hal yang harus dilakukan. Mereka tuh aktif lah, bukan pengusaha tuh bukan yang ya santai-santai atau mereka cuma nunggu gitu, enggak. Saya lihat banyak pengusaha tuh sekarang yang sangat-sangat aktif, sangat-sangat kerja keras gitu ya. Cuman ada hal yang menurut saya penting yang harus difahami oleh setiap pengusaha, termasuk juga saya. Setelah saya mengetahui ini dan saya realize ini, saya sadar ini, wow, ternyata banyak sekali hal-hal yang saya bisa lebih produktif lagi, bisa lebih maksimal lagi, bisa lebih menghasilkan yang luar biasa. Kenapa? Karena saya tahu rahasia mesti pelan-pelan, rahasianya supaya kita bisa terus lebih memaksimalkan hasil ya. Nah, begini, ini intermezzo sedikit ya. Jadi intermezzo begini, dalam bisnis itu, di dalam bisnis Anda, dalam perusahaan Anda harus selalu menekankan yang namanya culture. Ini intermezzo sedikit sebelum saya bahas mengenai ini. Kenapa? Karena bisnis Anda itu pastinya kan banyak tim Anda ya, ada yang 5, 10, ada yang 20 dan 200, 2000 terserah. Tapi pastinya setiap perusahaan itu kan pasti punya karyawan, punya tim. Nah, bayangkan kalau karyawan itu berbagai macam background, berbagai macam dari mana-mana gitu ya, mereka dari ya macam-macam lah, dari pengalaman sana, pengalaman sini, digabungkan di bisnis Anda. Nah, bagaimana cara menyatukan mereka, bikin mereka lebih kompak, lebih solid, bisa satu arah? Gimana caranya? Caranya adalah bukan SOP, bukan job desk, ya itu juga bagian itu ya, tapi ini yang sangat-sangat dasar, yang sangat-sangat menjadi fondasinya. Paling penting begini, coba kalau Anda ke Jepang, gimana? Budayanya gimana? Gitu, ya, gitu ya, gitu kan? Kalau begini, itu di mana? Ya, atau begini, ya, itu atau cipika-cipiki, gitu kan? Itu kan ada budaya. Jadi setiap negara, setiap tempat, setiap lokasi itu ada budaya yang diangkat, sehingga masyarakat di sana terbiasa dengan budaya seperti itu. Nah, budaya di bisnis Anda itu apa yang ingin Anda angkat? Yang ingin agar semua karyawan Anda bisa punya value itu, punya nilai itu. Kejujuran misalnya, gesit, speed response, kebersihan, tanggung jawab, dan sebagainya. Tapi bukan hanya bilang, nih tanggung jawab, nih responsible, ini bersih, ini jujur. Bukan begitu. Tapi bagaimana dihidupkan. Jadi harus dijelaskan, harus diberikan contoh. Ya, harus Anda menjadi leader, harus jadi role modelnya, sehingga tim Anda satu value, satu arah, satu culture. Kan lebih gampang, lebih kompak, lebih solid. Nah, itu sedikit intermezzo buat Anda yang ingin membangun agar timnya solid. Nah, tapi begini, Coach, saya pengen punya tim yang solid, saya pengen bisnis saya berjalan terus, dan saya tidak ada di sana, berarti alias autopilot. Saya maunya ke sana, Coach. Iya, semua maunya begitu. Saya mau nih omsetnya naik terus. Iya, banyak kita kemauan, banyak kita keinginan. Tapi ini yang penting, ini yang rahasia. Anda harus catat. Pertama, Anda harus bedakan yang namanya keperluan, kebutuhan, dan keinginan. Satu lagi, saya ulang lagi. Kebutuhan atau keinginan. Mana yang Anda butuh, mana yang Anda ingin. Nah, saya begini. Jadi Anda sebagai pengusaha, ya, sebagai entrepreneur, owner dari sebuah bisnis, Anda adalah role modelnya, Anda adalah leadernya. Apapun sikap Anda, apapun keputusan Anda, apapun apa yang Anda katakan, itu adalah menjadi role model. Dimana karyawan Anda akan lihat, oh, bos saya bilangnya begini, oh, bos saya actionnya begini, oh, bos saya keputusan seperti ini. Itu Anda akan dilihat oleh customer Anda, oleh karyawan Anda, ya, oleh teman-teman Anda mungkin kalau mereka melihat Anda sebagai pengusaha. Jadi paling penting sikap kita itu, kita harus wise. Ya, harus wise. Artinya kita harus bisa bedain mana yang needs, kebutuhan, mana yang wants, keinginan. Coba Anda lihat bisnis Anda. Yang Anda butuhkan sekarang apa?
gitu. Iya, saya maunya wah keren, bisnisnya jalan autopilot. Saya maunya wah punya kantor yang bagus. Saya maunya punya franchise. Saya maunya punya cabang. Iya, itu mimpinya. Boleh nggak? Boleh punya mimpi, boleh. Yang salah adalah Anda mimpi terus nggak action gitu ya. Ya mimpi sih boleh, tapi harus action. Nah, cuma pertanyaannya, ini kan dua-duanya adalah hal-hal yang kita harus lakukan dulu, yang harus kita actionkan kan? Yang mana yang harus kita prioritaskan? Kadang-kadang kita terjebak. Saya harus bisnisnya dikenal coach. Saya harus punya website keren. Wah, bikin website semahal-mahal, website yang fancy, website yang banyak fitur segala macam. Perlu nggak? Mungkin belum perlu. Ini contoh ya, bukan artinya Anda nggak boleh buat website. Bukan. Jangan dengerin konten-kontennya, jangan dengerin kotak-kotak. Wah, berarti kalau gitu saya nggak boleh buat website. Bukan begitu. Pertanyaannya apakah butuh sekarang? Ya, jadi di kondisi pandemi itu yang paling Anda butuhkan dulu apa? Apa? Kalau Anda sebagai pengusaha, apa yang paling dibutuhkan? Ya, omset sih coach. Iya, omset itu apa? Ya, omset itu berarti ya income. Apa tuh income? Ya, income ya uang masuk. Oh, berarti cash flow dong sebetulnya yang butuh. Iya, cash flow masuk. Iya, kenapa cash flow masuk paling butuh? Ya, karena kan saya penjualannya berkurang. Oke, terus kalau berkurang apa yang terjadi? Kalau berkurang yang terjadi adalah ya saya harus bayar karyawan kan, harus bayar fixed cost setiap bulan. Berarti dengan pemasukannya sedikit, pengeluarannya banyak kan berarti minus. Oh, berarti yang dibutuhkan apa? Cash flow lebih besar daripada pengeluaran. Berarti kalau gitu yang dibutuhkan apa? Oh, kalau gitu yang dibutuhkan berarti mungkin biaya dulu diberesin. Biaya dulu diberesin. Mungkin biayanya terlalu bengkak gitu loh. Ada beberapa biaya yang terlalu bengkak. Nah, mungkin itu dulu. Beresin biaya. Beresin biaya. Maksudnya gimana? Ya biaya yang bengkak dikurangi dulu. Kalau nggak perlu. Itu yang paling butuh. Apa kita perlu marketing? Iya, perlu marketing. Butuh nggak? Butuh atau perlu? Nah, balik lagi. Ya butuh sih coach. Marketing itu luas. Wah, kita perlu pakai iklan nih. Orang lain pakai iklan. Wah, orang lain iklan. Iya, iklan. Yang kita butuhkan apa? Iklan sih memang iklan, betul. Tapi bisa nggak iklannya yang efektif dulu yang kita gunakan yang mana? Pilih. Ya kalau kita bisanya nggak usah harus keluar uang. Ada beberapa yang gratis tapi efektif. Ya itu dulu mungkin yang dibutuhkan. Apa kira-kira yang bisa efektif? Wah, banyak coach. Bisa di TikTok, bisa di Instagram, bisa di YouTube, bisa di Facebook, bisa di apalagi macam-macam. Ya, tapi apakah semua channel kita harus dulu masuk? Butuh nggak? Oh ya butuh. Nah, hati-hati. Anda harus pikirkan, benar-benar butuh nggak? Yang Anda butuhkan dulu mungkin yang harus diberesin. Ya, itu. Apa dulu yang dibutuhkan? Berarti kan cash. Cash dulu, betul kan? Uang dulu, cash. Anda punya cash kan itu kan, kalau Anda punya cash punya kekuatan. Apa kira-kira langkah-langkahnya supaya bisa langsung jadi cash? Itu dulu mungkin diberesin, ya. Apa kira-kira yang bisa jadi duit langsung? Oh, jual nih coach. Kita punya stok banyak. Ya udah itu jual dulu. Ya, apa kita perlu bikin video dulu atau kita perlu bikin konten dulu, YouTube konten atau bikin TikTok atau bikin Instagram segala macam. Wah, kita mesti ikan konten segala macam. Hire digital agency. Perlu nggak? Belum tentu. Siapa tahu kita harus sekarang, mungkin yang kita butuhin dulu sekarang adalah jualan dulu. Jualan dulu supaya dapat cash. Ya tapi kan saya rugi. Iya, masih mending rugi mana? Rugi barangnya nggak keluar atau kita keluar untungnya sedikit tapi dapat cash. Mau yang mana? Mungkin itu dulu, cash strategi. Cash strategi. Atau kita buat cash flow forecast. Ya, bulan ini kita pendapatan segini, pengeluaran kira-kira segini. Oh, apa aja ya kira-kira bulan depan kita bisa dapat berapa? Kita forecast 3 bulan ke depan. Nanti di topik selanjutnya saya akan bahas mengenai cash flow forecast. Bagaimana kita bisa memforecast pemasukan kita dan pengeluaran kita 3 bulan ke depan. Itu dulu mungkin yang harus kita beresin. Itu lebih perlu. Ya? Betul kan? Apalagi? Oh, kita sekarang harus jualan lebih. Iya, berarti apa? Mungkin kita harus belajar dulu, belajar lagi. Ya gimana cara produk knowledge-nya bisa dikenal kita lebih mengenal lagi produk kita yang kita jual, lebih mengenal lagi bagaimana supaya target marketnya kita. Itu mungkin kita mesti belajar dulu di situ. Belajar dari siapa? Wah, banyak kalau kita nonton YouTube ini semua belajar. Tapi semuanya belajar, bingung yang mana yang harus saya jalanin dulu ya. Nah, jadi hati-hati. Kadang-kadang kita sebagai pengusaha nonton, belajar, semua ditonton, semua dibelajar, semua membuat kita, wah mendapat income segini, wah mendapat omset segini, wah kita bisa mencapai mimpi, wah dari punya hutang bisa punya omset, wah dari punya hutang bisa beli Ferrari dan sebagainya. Iya, betul, itu bagus banget, inspirasi banget. Saya nonton video-video sangat inspiratif. Tapi pertanyaannya, kita butuhnya apa? Gitu ya? Iya, oke, bagus inspirasinya. Tapi bagaimana action kita? Karena ingat, yang paling mahal adalah waktu. Berarti Anda harus benar-benar tahu
needs-nya mana dulu, baru wants-nya. Kira-kira yang wants apa? Ya mungkin uang wants nantinya, ya mungkin nanti kita punya tim, mungkin ya. Tim yang mana? Ya nanti setelah cash flow-nya bagus, setelah bisnis kita bisa survive, profitnya mulai naik, baru mungkin harus ada tim. Jadi mungkin sekarang nggak bisa autopilot dulu, iya, nggak apa-apa, Anda dulu. Tapi coach, saya nggak punya waktu nih, semua saya sibuk, semua saya kerjain sendiri. Coba, berarti kalau Anda sibuk, semuanya harus Anda kerjain sendiri, berarti yang Anda butuhin apa? Yang Anda butuhin belum tentu karyawan, belum tentu. Bisa jadi your time management strategy. Berarti waktu kita harus lebih benar. Alokasi waktu kita harus lebih rapi. Mungkin kita hitung coba Anda lihat. Anda hitung aja, setiap hari Anda lihat Instagram gitu kan, scroll Instagram gitu, terus nggak ngerjain apa-apa, cuma lihat begitu, itu berapa waktu terbuang? Ya, coba, mungkin itu dulu yang Anda butuhkan. Bisa jadi time management strategi. Management strategi. Itu dulu mungkin yang harus Anda pelajari. Nontonlah YouTube tentang time management strategi. Bacalah buku-buku tentang time management strategi. Buatlah planning, buatlah agenda. Mungkin itu dulu yang dibutuhkan. Baru nanti mungkin hire team. Gitu. Ya, ini bukannya artinya nggak boleh hire team. Boleh, tapi balik lagi. Ya. Jadi poin saya adalah begini. Sebagai Anda pengusaha, Anda harus bedain. Yang mana yang Anda butuhkan, yang mana yang Anda inginkan. Ya. Fokus dulu ke yang butuh. Dan Anda memaksimalkan dulu. Setelah itu boleh Anda ingin ini, Anda ingin itu, ingin boleh. Ya, keinginan itu nggak akan habis. Ya, keinginan itu terus-terusan. Wah, Anda lihat iklan jaket pengen beli. Anda lihat iklan apalagi? Aduh, ada tas bagus pengen beli. Anda iklan, wah orang lain punya website keren banget. Oh, orang lain punya produk bagus banget, fotonya segala macam. Iya, pengen. Tapi balik lagi, butuh nggak? Maka pada saat Anda buat keputusan, jangan tergesa-gesa. Jangan terburu-buru, jangan panik. Wah ya mesti begini. Wah kalau gitu kita masih endorse nih. Wah kalau gitu bisa pakai selebgram nih. Tunggu dulu, butuh nggak? Tunggu dulu, perlu nggak? Ya Anda lihat kekuatan Anda. Kekuatannya di mana? Cash. Anda punya cash nggak sekarang? Bayar tim pakai apa bayarnya? Siapa yang bisa support? Iya bulan ini, wah omsetnya naik coach, berarti harus bayar orang. Tunggu, iya bulan ini naik, bulan depan bisa naik nggak? Bukan saya ingin mengecilkan hati Anda, bukan. Tapi kita harus bisa hitung. Ya, cash itu ibaratnya nafas, oksigen. Anda punya cash di tabungan, Anda punya cash di saldo rekening bank, itu bisa nutup berapa lama biaya operasional Anda, OPEX-nya. Biaya operasional tiap bulan itu bisa nutup berapa lama? Seharusnya idealnya bisa 6 bulan. Anda punya nggak cash itu? Wah punya coach, ada di piutang. Iya, piutang tuh ibaratnya uangnya Anda di awan gitu loh, di cloud gitu kan istilahnya. Jadi masih ditagih. Iya kalau ditagih bayar, kalau nggak bayar berarti uangnya nggak dapet kan? Jadi profit is the king. Tapi cash is King Kong. Maka ya artinya yang dibutuhkan sekarang adalah cash. Zaman sekarang semua orang pandemi segala macam, cash is King Kong. Jadi kalau Anda bisa membuat bisnis Anda cash flow-nya lebih baik, itu dulu. Mungkin setelah 3 bulan 4 bulan ada beberapa klien saya yang cepat banget dapat cash flow, dapat cash lebih banyak. Baru dia bisa mulai invest ini, invest itu dan sebagainya. Pertanyaan coach, kalau saya invest program perlu nggak? Balik lagi. Ya, Anda invest program itu butuh atau ingin? Wah, karena teman saya pakai program jadi bagus. Iya, lihat kondisi teman Anda sama apa enggak? Gitu. Jadi jangan terburu-buru. Lihat kondisi bisnis Anda, lihat kekuatan cash flow Anda. Kalau Anda kuat, boleh. Kalau Anda punya nafas panjang, silahkan. Mau apapun invest boleh. Renovasi gedung kayak mau ngecat pakai wallpaper segala macam, terserah Anda. Tapi kalau enggak, ya udah, maksimalkan aja kekuatannya di situ. Ya. So, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah ini satu topik ya, tapi menurut saya ini sangat dalam ya. Anda harus pikirkan karena menurut saya ini rahasianya, rahasia pelan-pelan. Kalau Anda tahu ini, Anda akan semakin produktif, Anda akan semakin bijak, bisnis Anda akan semakin kuat fondasinya, dan nanti kalau udah kuat, Anda bisa mulai invest di macam-macam. Anda bisa untuk mau ini, mau itu, mau ini, bisa semuanya. Tapi sekarang fokus cash flow dulu. Oke? Semoga tips saya bisa membantu Anda, khususnya para pengusaha yang lagi struggling. Saya tahu dan saya mengalami itu. Saya juga banyak bantu klien-klien yang seperti itu. Tapi come on, semangat, be wise, think, is it need or is it want? Focus on the need first. If you focus on the need, you'll be wise, your business is going to be stronger, and you have the stronger cash flow. Take care, salam pengusaha.